Ini adalah kisah tentang legenda Santa Claus dari berbagai belahan dunia. Natal yang jatuh setiap tanggal 25 Desember merupakan hari yang ditunggu-tunggu umat Nasrani. Tak hanya orang dewasa, anak-anak yang masih kecil pun bersukacita menyambut kedatangannya. Di berbagai negara, Natal biasanya identik dengan Santa Claus. Sosok tersebut kerap digambarkan berbaju merah dengan janggut putih panjang, dan biasanya ia suka membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak. Namun ternyata, sosok Santa Claus punya banyak versi yang berbeda di beberapa negara. Legenda Natal Islandia menceritakan 13 sosok Santa Claus, yaitu Yulats. Pada awalnya Yulats digambarkan sebagai 13 troll yang memiliki sifat yang sangat nakal. Namun seiring perkembangan zaman, legenda mulai berubah, dan Yulats yang jahat perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang baik. 13 hari sebelum malam Natal adalah hari-hari di mana Yulats akan memberikan hadiah kepada anak-anak baik. Anak-anak baik tersebut akan menerima hadiah dari Yulats selama 13 hari berturut-turut hingga malam Natal tiba. Setiap harinya, troll yang berbeda akan mengunjungi anak-anak tersebut. Anak-anak yang baik akan mendapatkan hadiah, tetapi bila anak-anak yang didatangi adalah anak yang nakal, maka ia akan mendapat kentang busuk. Legenda Tomte berasal dari Swiss, dan dia dideskripsikan memiliki wujud seperti Gnome atau Prigoblin. Tomte berwujud agak kecil dengan topi kerucut yang biasanya berwarna merah. Tomte biasanya tinggal dekat dengan peternakan atau pertanian milik warga. Ia biasanya akan memperhatikan keluarga dari petani tersebut. Kruska dideskripsikan sebagai anak kecil yang berambut pirang dengan sayap seperti malaikat-malaikat pada umumnya. Ia adalah sosok malaikat yang disebut-sebut sebagai Tuhan Yesus dalam wujud bayi. Uniknya, beberapa orang percaya bahwa Kruska adalah sosok perempuan. Namun, beberapa orang lainnya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat memberikan hadiah, Kruska tidak pernah menampakkan dirinya. Tetapi, ketika ia mengunjungi rumah-rumah warga, ia akan menampilkan kunjungannya tersebut dengan membunyikan bel rumah. Legenda ini cukup populer di komunitas Jerman dan kaum Belanda yang ada di Pennsylvania, US atau United States. Legenda ini menceritakan bahwa Santa Claus memiliki banyak pengikut, dan di antara pengikut-pengikutnya ada yang bertugas untuk menakut-nakuti anak-anak yang nakal. Salah satu pengikut Santa yang bertugas untuk melakukan hal tersebut adalah Belsnickel. Ia akan mengunjungi anak-anak nakal 1 hingga 2 minggu sebelum Natal tiba. Ia digambarkan sebagai sosok bertopeng dengan baju compang-camping dan memiliki lidah yang panjang. Jika Belsnickel bertemu dengan anak-anak yang baik, maka ia akan memberikan permen untuk mereka. Sedangkan untuk anak-anak yang nakal, akan diberikan batu bara. Père Noël atau Papa Noel adalah versi Santa Claus yang datang dari legenda Prancis. Ia memiliki beberapa kesamaan dengan Santa Claus, yaitu mereka sama-sama tinggal di kutub utara, sama-sama memiliki janggut putih dan berjaket merah. Yang berbeda adalah kendaraannya. Père Noël tidak menggunakan kereta yang ditarik oleh rusa, tetapi ia hanya naik tarikan yang disebut kue. Ide Santa Claus naik tarikan itulah yang menyebabkan para anak-anak di Prancis umumnya akan meninggalkan sepatu di depan perapian mereka. Sepatu tersebut akan diisi dengan makanan ringan dan wortel di dalamnya. Jika biasanya Santa Claus digambarkan sebagai pria berjanggut putih yang suka membagi-bagikan hadiah, maka legenda Santa Claus Krampus di Jerman ini adalah legenda Natal yang cukup aneh. Krampus dideskripsikan sebagai sosok yang menyeramkan yang benar-benar berlawanan dengan Santa Claus. Nama Krampus berasal dari claw atau cakar. Krampus memiliki tugas sama dengan Belsnickel, yaitu untuk menakut-nakuti anak-anak yang nakal. Dipercaya bahwa jika ada anak-anak yang tidak bisa berperilaku baik menjelang Natal, maka pada tanggal 24 Desember mereka akan diculik oleh Krampus, si monster Natal yang datang langsung dari neraka. Mirip dengan Santa Claus, tetapi cukup berbeda dalam penampilan. La Befana telah menjadi bagian dari perayaan Natal di Italia. Ia digambarkan sebagai seorang penyihir tua yang menunggangi sapu. Ia biasanya mengenakan selendang hitam sambil membawa tas hadiah. Legenda La Befana bermula pada abad ke-13. Konon pada saat itu, rumah sang penyihir didatangi oleh 3 orang majus dari timur yang hendak menuju ke Bethlehem untuk menyambut kelahiran Yesus. La Befana memberi makan dan tempat berlindung kepada 3 orang pejabat tersebut. Ketika diajak untuk ikut serta, La Befana menolak untuk bergabung. Tetapi, ketika tamu-tamunya tersebut telah pergi, La Befana lalu berubah pikiran. Ia ingin bertemu dengan bayi Yesus, namun tak tahu harus ke arah mana. Kemudian ia meninggalkan permen di setiap pintu rumah yang memiliki anak kecil. Ia berharap dapat bertemu dengan Yesus di salah satu rumah tersebut. Oleh karena itu, La Befana disebutkan suka memberi hadiah atau permen pada semua anak-anak yang baik maupun yang nakal.
Ded Moroz adalah Santa Claus yang berasal dari Rusia. Ded Moroz berarti kakek Frost. Berbeda dengan Santa Claus pada umumnya yang mengendap-endap jika memberikan hadiah. Ded Moroz akan memberikan hadiahnya secara langsung pada anak-anak, tetapi hadiah tersebut diberikan pada malam tahun baru, bukannya pada malam Natal. Ded Moroz digambarkan seperti Santa Claus, memakai kostum merah dan berjanggut putih. Kendaraannya adalah Troika, kereta luncur tradisional Rusia. Hal yang menarik dari Ded Moroz adalah latar belakangnya. Diceritakan, ia pernah menjadi tukang sihir jahat dan keji yang menculik anak-anak dan meminta hadiah sebagai tebusan. Seiring waktu, ia berubah menjadi baik dan justru memberikan hadiah kepada anak-anak untuk menebus kejahatannya. Sosok Santa Claus ini sebenarnya adalah Saint Nicholas. Namun, ilustrasi dari figur Santa Claus digambarkan sebagai orang tua yang berambut panjang dan berjanggut putih serta mengenakan jubah merah yang menyerupai Santo. Ia memiliki karakter yang periang. Di Belanda, Santa Claus digambarkan menaiki kuda putih sebagai tunggangannya. Banyak yang mengklaim bahwa penampilan dari Santa Claus menjadi inspirasi penciptaan modern Santa Claus. Tidak seperti Santa Claus, Santa Claus datang ke Belanda setiap tahun pada akhir November. Ia datang dengan kapal dari Spanyol dan setelah berlabuh, ia mulai berparade di jalan-jalan kota, sehingga ia dapat menyapa semua anak-anak Belanda. Santa Claus disebutkan memiliki pendamping yang bernama Zwarte Piet. Wujud dari Zwarte Piet ini tergolong unik. Ia digambarkan memiliki wajah yang sangat gelap, berambut hitam keriting, dan berpakaian dengan warna yang cerah. Tugas Zwarte Piet biasanya adalah membawa karung yang berisi permen untuk dibagikan pada anak-anak yang baik. Untuk anak-anak yang nakal, ia akan menghukum mereka dengan sapunya yang terbuat dari ranting pohon willow. Father Christmas adalah sosok Santa Claus yang kita kenal sekarang ini. Ia berjanggut putih panjang, berjubah merah, dan membawa kantung yang berisikan hadiah. Sosok ini disebut-sebut telah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari Amerika. Namun, ilustrasi awalnya tidaklah sama dengan sosok Santa Claus yang kita kenal sekarang ini. Legenda awal menggambarkan sosoknya sebagai orang tua dengan pakaian berwarna hijau. Namun seiring dengan kepopuleran karakter tersebut, ilustrasinya juga mulai diubah dan disesuaikan dengan nuansa Natal ciptaan Charles Dickens. Father Christmas akan memberikan hadiah pada anak-anak melalui cerobong perapian dan menaruh hadiah tersebut di bawah pohon Natal. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.